ويسر أعمال خلقه ما شاء متى شاء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang bercerah ini Allah Subhanahu wa taala ringankan kita, rahmati kita, izinkan kita untuk salat subuh berjamaah dan sekalian menghadiri khataman hari ketiga tahlil dan pembacaan Yasin untuk ulama al-ummah Sayyid Al-Habib Tahir bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, mengumpulkan bersama salaf-salafnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari yang kita alami sekarang ini saudara, banyak ulama-ulama yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama rabbaniyin yang betul-betul dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang ikhlas menyampaikan ajaran-ajaran yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut kita bersedih, ini yang patut kita menangis. Ini adalah zulmatun fid din, ini adalah seperti tembok yang lubang saudara. La yasudduhu syai' makhtalaful lail wan nahar. Tidak bisa ditambal sekalipun dengan jalannya waktu saudara. Ulama-ulama yang takut kepada Allah, ulama-ulama yang ikhlas, ini yang patut kita menangis dan ini adalah yang patut kita merasa kehilangan saudara. Salah satu di antaranya adalah mimbar min manabir ahli sunnah wal jamaah. Di antara mimbar-mimbar daripada mimbarnya ahli sunnah wal jamaah, wa asadul mimbar, dan singanya mimbar, yaitu Habib Tahir bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Beliau adalah satu-satunya orang yang pertama mengembalikan ahli sunnah wal jamaah yang sudah mulai terprovokasi ingin keluar dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Habib Tahir ini yang mengembalikan orang yang pertama kali di Indonesia saudara. Habib Tahir ini yang berjuang mati-matian saudara, mengembalikan orang-orang yang sudah terprovokasi dengan revolusi Iran. Banyak yang sudah keluar, dikembalikan satu persatu oleh Habib Tahir ini, diberikan dengan bayan wal burhan wal ilm wal hikmah. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang kembali berkatnya Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf ini saudara. Ini saudara-saudara sekalian, kita bukan sedih karena jasadnya Habib Tahir, kita bukan sedih karena rupawannya Habib Tahir, tidak saudara. Kita bersedih ditinggal beliau karena dengan meninggalnya beliau maka sebagian daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut pergi bersama beliau saudara. Akhlaknya beliau, tawadhu'nya beliau, masya Allah. Saya kenal betul dengan Habib Tahir ini. Sering datang ke Madinah, sering berjalan bersama saya. Bahkan saudara, tanggal 26 November beliau datang ke rumah saya. Seakan-akan beliau pamitan kepada saya. Ditemani oleh putra beliau Habib Alwi. Duduk bersama. Saya lihat muka beliau betul-betul terpukul dengan meninggalnya Habib Tahir bin Muhammad Al-Hamid. Karena ini dua sahabat yang betul-betul sahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Abang saya cinta betul dengan Habib Tahir ini. Bahkan waktu beliau datang ke rumah, saya katakan, Habib, akhi ini betul-betul cinta sama antum. Habib Tahir bin Muhammad ini cinta. Kalau ke Jakarta itu sudah menjadi kewajibannya harus mampir ke tempatnya antum. Betul Habib, kata Habib Tahir. Betul kata. Subhanallah. Dan saudara, orang-orang seperti Habib Tahir ini saudara, menangis orang Tegal, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, bahkan Asia saudara, yang sering beliau datangi seperti Singapura, ya, Malaysia, semuanya bersedih kehilangan dengan hilangnya warathatul anbiya yang ada di jasad beliau saudara-saudara sekalian. Kenapa saudara? Karena ulama ini saudara menerangi kaum. Ulama ini sebagai bintang-bintang yang menerangi daripada dunia saudara. Dengan hilangnya orang-orang seperti beliau, orang yang mengajarkan kepada kita dengan tawadhu'nya, dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya, dengan ikhlasnya, ini saudara yang tidak bisa digantikan saudara. Adapun ilmunya saudara,
insya Allah murid-muridnya, anak-anaknya akan meneruskan. Kalau tidak ada yang meneruskan, tidak ada gunanya Habib Tahir hidup di dunia, saudara. Makanya murid-muridnya yang ikhlas karena Allah mempunyai kewajiban untuk meneruskan perjuangannya, untuk meneruskan ilmunya, untuk meneruskan akhlak-akhlaknya, saudara. Karena saudara, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Anbiya tidak mewariskan uang, saudara. Fa'awrathul ilma, anbiya itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu bihadzin wafir. Orang yang mengambil warisannya anbiya melalui ulama-ulama ini, saudara, mereka akan mengambil bagian yang sangat besar, saudara. Ulama ini, saudara, ada sebagian ulama ini yang membawa ilmu seperti makanan pokok. Setiap orang tidak bisa hidup dengan ilmu itu, saudara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ilmu-ilmu ini, saudara, adanya pada ulama, adanya pada orang yang saleh, adanya pada orang-orang yang meneruskan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama itu adalah Rasulullah, utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ulama kita tidak mengerti haram dan halal, saudara. Tanpa ulama kita tidak mengetahui bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua, cara kita ibadah, cara kita melihat membedakan antara yang batil dan hak. Karena berkatnya ulama ini, saudara, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu al azizul hakim. Allah menyaksikan kebesarannya, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan malaikat-malaikatnya. Kemudian wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang alim, yang istiqomah menjalankan ilmunya, yang istiqomah menjalankan amanatnya, yang ikhlas menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat jarang sekali, saudara. Habib Tahir ini hampir menjadikan satu kewajiban beliau harus datang waktu haul. Dan beliau selalu ngalah, kadang-kadang ceramahnya pada akhir acara. Betul-betul tawadhu Habib Tahir, saudara. Sampai terakhir pun beliau datang tahlil di tempatnya akhi Habib Tahir, tidak mau baca tahlil, sekalipun doa tidak mau. Karena tawadhu yang ada pada diri beliau, saudara. Ulama yang tawadhu berhak dihormati, saudara. Amal ulama ta'ala begini. Ulama-ulama yang angkat kepala ini patut diremehkan, saudara. Kalau ulama ini merasa bersaing, saudara, bahwa ini ulama ada yang dikejar dalam tujuannya, saudara. Kalau ulama saling hasud, saling hegel, berarti dia tidak ikhlas menyampaikan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah dijadikan profesi, karena bersaing. Kalau sudah bersaing, berarti ada yang diinginkan, saudara. Ulama-ulama Banten mengatakan, "Idza aradta an tad'ullah." Kalau engkau ingin menyampaikan ajaran-ajaran Allah, fasbi' batnak, kenyangin dulu perutmu. Kenyangin dulu kan perutmu, supaya kamu tidak noleh, supaya kamu tidak terblinger dengan harta, terblinger dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Ini yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Habib Tahir, saudara. Bahkan, saudara, ulama-ulama murabbin, ulama-ulama yang duduk mendidik, melihatnya pun kita ibadah. Melihatnya pun kita menjadi tenang, melihatnya pun kita bisa ditransfer energi positif dalam tubuh kita, saudara. Karena betul-betul dalam hatinya, betul-betul dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradhin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hitan fil ma la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan penghuni bumi, penghuni langit dan penghuni bumi, sampai-sampai semut di lubangnya, sampai-sampai ikan di laut, sampai ikan di air, mengucapkan salam, mendoakan orang alim ini, orang yang mengajarkan seseorang kebaikan, saudara. Habib Zain menafsirkan bagaimana ikan juga ikut mendoakan orang-orang alim. Naam, karena berkatnya orang alim ini, karena berkat doanya orang alim ini, akhirnya Allah Ta'ala menurunkan hujan di laut. Dan di antara turunnya hujan itu ada hawam, ada binatang-binatang kecil diikut sertakan bersamaan dengan turunnya air hujan. Di situ menjadi makanan pokoknya ikan-ikan yang besar, saudara. Ini, saudara, patut kita melihat akhlaknya, melihat budi pekertinya. Di antara akhlaknya Habib Tahir ini, saudara,
sekali waktu berjalan bersama saya di Madinah dan sering berjalan bersama saya. Karena beliau selalu saya katakan, bahkan kemarin saya katakan bahwa antum senior ya Habib, antum senior saya. Kenapa senior? Karena Habib Thohir ini datang ke Indonesia, sudah mengarang kitab dalam bahasa Arab, saya baru mau berangkat ke Madinah, saudara. Dan itu kemarin pun saya katakan di depan anaknya Habib Alwi. Tapi beliau tetap tidak mau baca Fatihah. Saya bilang, Habib, antum musafir, doanya antum mustajab. Kata Habib Thohir, kalau antum mau pakai dalil, saya bisa kasih 10 dalil Habib Hasim, katanya. Akhirnya saya katakan Al-Fatihah biniyat Habib Thohir Al-Kaf wa niyat Habib Thohir Al-Hamid. Kata Habib Thohir, astagfirullah. Sampai begitu, saudara. Di antaranya akhlaknya Habib Thohir Al-Kaf ini, sekali waktu jalan bersama saya di Madinah, berhari-hari saya antar. Kemana saya antar? Kepada Habib Zain. Dan Habib Zain cinta kepada Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf ini, mendapatkan ijazah, mendapatkan nadrah dari Habib Zain. Apalagi Said Muhammad bin Abdul Maliki, sudah tidak perlu diceritakan cintanya kepada Habib Thohir ini, saudara. Di antara akhlaknya, berjalan bersama berhari-hari. Setelah beliau mau meninggalkan kota Madinah, pulang. Sudah, saya pulang, saya tidak tahu besoknya, saya lihat mobil saya, tahu-tahu di sebelah kaki beliau ada amplop yang ditinggalkan untuk saya, saudara. Beliau tahu kalau dikasihkan langsung, tidak mungkin saya terima. Karena saya ingin keberkahannya beliau. Itu akhlak daripada akhlaknya ulama rabbaniyin, saudara. Maka dari itu, saudara, pada pagi hari ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri khataman ulama daripada ulama ummah, ulama daripada ulama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yabtasim lak Rasulullah ya Habib, wa yastaqbil lak Rasulullah ya Habib. Mudah-mudahan Allah taala membuat Rasulullah tersenyum dengan kedatanganmu ya Habib, dan mudah-mudahan Rasulullah menyambutmu dengan bangga bahwa anak cucuku telah menyampaikan amanat yang telah diamanatkan oleh Allah kepadaku, dan aku turunkan kepada anak cucuku. Dan saya berharap mudah-mudahan keturunan Habib Thohir melanjutkan ajaran, melanjutkan perjuangan, melanjutkan semangat dari semangat yang dibawa oleh Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf, juga yang dibawa oleh Habib Thohir bin Muhammad bin Shalih Al-Hamid. Dan perbedaannya antara Habib Thohir bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf dan Habib Thohir bin Muhammad bin Shalih ini tidak kurang dari 10 hari, saudara. Habib Thohir akhi, saudara saya, meninggal tanggal 23. Habib Thohir Al-Kaf datang tanggal 26. Tahu-tahu ada berita yang mengagetkan, tanggal 3 Desember beliau sudah meninggal, saudara. Insyaallah keduanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sini dapat berkah daripada keberkahannya beliau. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.